Bulak Kapal merupakan nama salah satu kawasan di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menghubungkan beberapa wilayah lain seperti Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Persimpangan Bulak Kapal sangat padat, bahkan kerap macet terutama di pagi dan sore hari. Ini semua dikarenakan Bulak Kapal menjadi titik mangkal, ataupun titik perlintasan transportasi angkutan umum seperti angkot, taksi, hingga bus. Hampir seluruh angkutan umum bus yang diberangkatkan dari Terminal Bekasi, ataupun yang berangkat dari arah Jakarta melintas melewati Bulak Kapal. Apalagi jika suasana menjelang libur panjang, ataupun masa-masa mudik lebaran. Lokasi ini menjadi salah satu lokasi terpadat yang ada di Kota Bekasi. Selain dari Terminal Bekasi, para calon penumpang bus juga bisa mengambil titik keberangkatan dari Bulak Kapal. Calon penumpang bisa membeli tiket langsung di agen-agen tiket bus yang berjejer di sepanjang Jalan HM Joyomartono hingga Bulak Kapal. Hal inilah yang membuat lokasi ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, untuk dijadikan sebagai lokasi strategis mencari cuan dengan segala cara. Dari mulai pedagang calo, pengamen, hingga preman. Maka tak heran, lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Bekasi. Berbagai tindakan kejahatan terjadi di lokasi ini dari mulai perjudian, pencopetan, pemerasan, hingga perkelahian. Kisah ini terjadi pada awal tahun 1999, kala itu memasuki akhir bulan Ramadan yang berarti masa-masa mudik lebaran telah tiba. Mudik lebaran merupakan salah satu tradisi mayoritas masyarakat Indonesia, untuk bisa berkumpul bersama keluarga dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Orang-orang rela antri, berdesak-desakan, serta macet panjang demi bisa melaksanakan tradisi pulang ke kampung halaman, dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. Tak terkecuali bagi Jamal, pria beranak dua asal Pangandaran, yang kala itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 2 tahun sudah, Jamal merantau dan mengadu nasib di daerah Pondok Ungu, Bekasi Barat. Ia bekerja sebagai security di salah satu komplek perumahan elit di wilayah tersebut. Dan seperti tahun sebelumnya, ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jamal pun harus bergegas untuk mudik ke kampung halaman. Jika pada tahun lalu Jamal melakukan perjalanan mudik dengan memulai keberangkatan dari Terminal Bekasi. Namun kala itu, Jamal memilih menunggu bus di perempatan Bulak Kapal, yang dikenal sebagai Terminal Bayangan. Bukan tanpa alasan kenapa Jamal memilih menunggu di Bulak Kapal. Tetapi Jamal memang janjian dengan salah satu temannya yang sama-sama mau mudik ke Pangandaran. Kala itu sekitar jam 7 malam, Jamal tiba di lampu merah Bulak Kapal. Sambil menunggu teman satu kampungnya tiba dari arah Tambun, Jamal duduk sambil memesan segelas kopi di salah satu warung di area tersebut. Dalam kondisi selalu waspada, Jamal duduk santai sambil menikmati segelas kopi panas di warung tersebut. Karena Jamal mengerti betul, Bulak Kapal merupakan lokasi yang rawan akan tindakan kejahatan seperti copet, pemalakan, jambret, hingga penodongan. Yang konon aksi-aksi tersebut kebanyakan dilakukan oleh preman-preman berkedok pengamen. Sambil menikmati segelas kopi, Jamal pun mendapat sedikit tambahan informasi mengenai para penjahat Bulak Kapal dari bapak pemilik warung. Bapak pemilik warung mengatakan, bahwa di lokasi itu terdapat puluhan preman nakal yang kerap beraksi baik pagi, siang, ataupun malam. Bahkan semua warung-warung kaki lima dan toko di sekitar Bulak Kapal, harus ikut menjadi korban kejahatan preman-preman tersebut. Di mana para pemilik warung setiap harinya harus menyetor uang keamanan kepada para preman. Yang nantinya akan disetorkan kepada pemimpin mereka yaitu Prengko Tato, sang preman penguasa Bulak Kapal. Prengko Tato dikenal sebagai preman yang sangat sadis dan ditakuti oleh supir-supir, ataupun kondektur angkutan umum yang melintas di wilayah tersebut. Di mana sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para pengemudi angkutan umum, untuk menyetor uang keamanan pada Prengko Tato setiap harinya. Jika membantah fatal akibatnya, Prengko Tato tak segan-segan untuk menghabisi. Bahkan bapak pemilik warung mengatakan, beberapa hari lalu pun Prengko Tato telah menganiaya seorang pemudik asal Cilacap hingga kritis. Singkat kata, semua orang takut Prengko Tato. Dia dikenal preman bengis dan tidak pandang bulu, begitupun dengan preman-preman anak buah Prengko Tato. Semua memiliki karakter yang sama yaitu sama-sama bengis dan kejam. Sekitar 20 menitan Jamal mengobrol di warung sambil menunggu temannya datang. Tiba-tiba ia dihampiri 3 orang preman yang langsung mengatasnamakan sebagai anak buah Prengko Tato. Preman-preman tersebut meminta sejumlah uang kepada Jamal.
Demi rasa keamanan dan tidak ingin memperpanjang masalah, Jamal pun langsung memberikan sejumlah uang kepada preman-preman itu. Namun entah apa alasannya, preman-preman tersebut menolak uang pemberian Jamal. Mereka marah-marah dengan alasan uang tersebut masih kurang. Dalam kondisi mabuk, preman-preman tersebut malah memaksa mengambil dompet yang ada di kantong celana Jamal. Namun maaf, jika harus memberikan seluruh isi dompet Jamal, lebih baik berontak dan melawan. Jamal berpikir lebih baik mati, daripada harus merelakan semua hasil jerih payahnya selama merantau di kota kepada preman-preman tersebut. Mendapat penolakan keras dari Jamal, preman-preman itu pun langsung menyerang Jamal. Ketiganya membabi buta hendak menghabisi Jamal. Namun Jamal bukanlah pemuda sembarangan, ia merupakan ahli bela diri silat yang sangat disegani di kampungnya. Bahkan Jamal sempat bergabung dalam organisasi resmi pencak silat, dan pernah menjuarai kejuaraan pencak silat tingkat provinsi sekitar 4 tahun lalu. Dari kecil Jamal memang sudah terbiasa mempelajari ilmu seni bela diri pencak silat. Ia belajar dari ayahnya sendiri yang tak lain merupakan guru silat senior di wilayah Pangandaran. Berbagai prestasi pun, Jamal raih juara di dunia persilatan pada masa itu. Akhirnya Jamal dan ketiga preman tersebut pun terlibat perkelahian, dengan mudah satu persatu dari preman-preman itu kalah oleh Jamal. Bahkan Jamal tidak butuh waktu lama untuk melumpuhkan mereka. Tak lama kemudian, teman-teman dari si preman pun berdatangan untuk membantu dan menghajar Jamal. Hingga Jamal harus terlibat perkelahian dengan jumlah lawan yang lebih banyak. Namun lagi-lagi, semua preman-preman itu tumbang oleh Jamal. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan Jamal. Mendapat laporan bahwa hampir semua anak buahnya terlibat perkelahian, akhirnya Prengko Tato pun datang ke lokasi. Ia datang dengan membawa sebilah samurai tajam berukuran panjang. Melihat semua anak buahnya dikalahkan Jamal, emosi Prengko Tato pun terbakar. Prengko Tato berjanji bahwa dia akan menghabisi Jamal tanpa terkecuali. Duel sengit pun terjadi, Prengko Tato menyerang Jamal dengan menggunakan senjata tajam yang ia bawa. Sementara Jamal berusaha mengerahkan segala kemampuan ilmu bela dirinya demi bisa mengalahkan Prengko Tato. Jamal berpikir tidak ada yang bisa menghentikan perkelahian tersebut, kecuali salah satu dari mereka ada yang mati. Tidak hanya kemampuan ilmu bela diri yang mampu menghentikan orang seberingas Prengko Tato, tetapi juga butuh mental petarung yang betul-betul matang. Dengan mengerahkan segala kemampuan, akhirnya Jamal pun berhasil mengalahkan Prengko Tato. Prengko Tato terkapar tidak berdaya, bahkan Prengko Tato harus kehilangan nyawa akibat perkelahian tersebut. Prengko Tato terbunuh karena tusukan senjata tajam yang dibawa olehnya sendiri. Kejadian itu pun sontak menggemparkan wilayah tersebut. Jamal dan preman-preman itu pun dibawa polisi untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Tak terkecuali para saksi yang melihat kejadian tersebut, semuanya ikut digelandang ke kantor polisi. Hingga akhirnya Jamal pun harus menerima hukuman beberapa tahun kurungan penjara atas kasus pembunuhan. Membunuh tetaplah membunuh, sekalipun itu terpaksa harus dilakukan karena alasan membela diri. Jamal harus menanggung segala perbuatan dengan menjadi penghuni lapas Bulak Kapal Bekasi Timur. Begitulah rangkaian tentang tewasnya preman penguasa Bulak Kapal Bekasi, di tangan seorang pemudik asal Pangandaran.